melihat para pejabat saat ini kalau memang nggak mendukung Megopa, ya saya ketawain. Pemerintah ya harus mentaati regulasi itu. Kalau kita perlu di regulasi yang akan selesai. Kalau kita patokan di regulasi ya 2022 mau satu pilihan bupati deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama saya dalam Dialog Tugas bersama Tuki Andi. Kali ini kita akan mengangkat tema nasib Universitas Megopa di tangan penerus tulang bawang. Saudara, 14 tahun yang lalu, tepatnya 30 Oktober 2006, Universitas Megopa Tulang Bawang telah berdiri dan menjadi ikon kebanggaan masyarakat Tulang Bawang. Namun, seiring waktu pergantian kepemimpinan, keadaan Universitas Megopa sangat memprihatinkan dan sangat menyedihkan. Bahkan, akreditasi yang tadinya B telah merosot ke C. Apa penyebabnya? Apakah pemerintah daerah kurang perhatian? Ataukah ada hal lain? Kita akan bersama-sama mendialogkan permasalahan ini agar masyarakat dapat tercerahkan. Bersama saya telah hadir Kepala Bapeda Kabupaten Tulang Bawang, Bapak Diki Surahman. Selamat sore, Bang Diki. Ya, terima kasih sudah hadir di Dikas bersama Tuki Andi. Di samping Pak Diki ada Pak Peri Antoni sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Megopa. Wakil Rektor 2 ya, Universitas Megopa. Sehat Bang Peri? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Di samping Bang Peri ada Presiden BEM Megopa, yaitu Erman. Sehat, Man? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah hadir di acara kita. Dan di samping Erman ada Aditya. Aditya. Sehat Aditya? Alhamdulillah Ya, sehat. terima kasih sudah hadir di acara kita. Dan selanjutnya ada Pendi sebagai alumni dari Megopa. Selamat siang Pendi. Siang, Bu. Ya, sehat Pendi ya. Sehat. Oke, kita akan mulai dialog kita. Saya akan ke Pak Peri Antoni dulu. Kita bercerita dulu Pak Peri. Bagaimana awal dari Megopa sampai pada saat seperti sekarang ini? Ya. Ya, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuki Andi yang mana telah mengundang kami dari Megopa dan ditemukan dengan unsur pemerintah Tulang Bawang demi tujuan bagaimana membangun Megopa ke depan dan permasalahan-permasalahan Megopa yang telah lewat. Ya. Oleh sebab itu, sebelum saya menyampaikan kata-kata selanjutnya, Pak Rektor mohon maaf. Ya. Seyogyanya dia yang hadir pada hari ini, Tut. Ya. Tapi beliau karena ada kegiatan lain, karena secara kebetulan kampus Megopa ini lagi mengadakan akreditasi. Jadi beliau lagi banyak keluar daerah, Ya. jadi beliau mohon maaf. Secara kebetulan saya yang ada di Tulang Bawang, jadi beliau mempercayakan untuk mewakili beliau. Itu Andi yang saya hormati dan Bapak Diki yang saya hormati serta mahasiswa dari BEM dan alumni dan rekan-rekan semua. Dengan acara seperti ini saya pribadi dan dari kampus Universitas Megopa juga mengucapkan cukup bangga. Ya. Karena dengan begini berarti yang namanya negara demokrasi dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat itu bisa ditemukan dengan hal-hal yang dialog. Ya. Nah, dengan adanya dialog, maka hal-hal yang memang buntu sehingga nantinya dia akan menghilangkan buntu itu. Kalau memang niatnya demi membangun bangsa.
Nah, jadi oleh sebab itu, sebagaimana kita ketahui bahwa Universitas Megopa Tulang Bawang itu idenya Pak Abdurrahman Sarbini. Iya. Selaku Bupati tahun 2002 sampai 2012. Mana beliau itu waktu itu pulang dari Singapura dan Malaysia. Secara kebetulan waktu itu saya tenaga ahli, belum tenaga ahli beliau, tapi masih lagi tim sukses dia tahun 2007. Pada waktu itu tahun 2005. Beliau ngobrol mengatakan Tulang Bawang Menggala ini adalah tempat-tempat pejabat-pejabat besar sekolah, gitu kan? Dan di Tulang Bawang ini adalah apa itu namanya, dari zaman Belanda itu memang dari mana-mana dia masuk Tulang Bawang untuk sekolah, termasuk Alam Shah Ratu Perwira Negara. Nah, jadi oleh sebab itu dia punya pemikiran bagaimana caranya selain pendidikan yang levelnya SMA waktu itu, sehingga SMA 2 juga berdiri SMA unggulan menurut dia, ya akhirnya disusul beliau ke universitas itu dengan tujuan bagaimana dia mengembalikan masa lalu zaman Belanda, kejayaan masa lalu. Itu niat beliau, tujuan beliau. Nah, Bang Diki ini pun tahu, karena beliau adalah pada saat itu beliau sebagai pejabat di pemerintah Tulang Bawang sejarah waktu itu. Nah, kebanyakan kepala dinas juga tidak menyangka bisa terjadi. Nah, sehingga pada 2005 dengan akte notaris Amran nomor 94 itu terbentuklah. Ini agak banyak nggak apa-apa ya? Iya. Terbentuklah itu namanya yayasan, ya Yayasan Megopa namanya. Nah, dengan terbentuknya Yayasan Megopa, maka mulailah bagaimana caranya Megopa ini bisa berjalan dan berdiri. Beliau-beliau inilah yang bergerak pada waktu itu atas permintaan Papi sebagai Bupati Tulang Bawang. Nah, dengan demikian muncul hambatan. Karena perguruan tinggi itu nggak bisa didirikan di daerah kecuali di ibu kota, provinsi terutamanya, ibu kota provinsi. Nah, karena namanya pemerintah, ya, namanya pemimpin, sehingga dia menggunakan akal pikirannya bagaimana mencapai tujuan itu tercapai sehingga tembus, bisa berdiri lah. Walaupun itu ada undang-undang yang menghalang, bisa berdiri. Nah, dengan demikian beliau-beliau ini bekerja. Maka saya kalau memang melihat para pejabat saat ini kalau memang nggak mendukung Megopa, ya saya ketawain. Karena mereka juga yang kerja pada waktu itu. Berarti kerja bukan karena keikhlasan, tapi karena perintah pimpinan. Kan gitu. Kita maunya perintah pimpinan dan kita memang ikhlas karena Allah. Bagaimana apapun yang kita kerjakan ini bisa benar-benar maju. Kan begitu. Nah, jadilah itu sehingga tidak bisa masih berjalan, terjadilah uper alih, begitu, dengan surat keputusan Menteri nomor 252/D/tahun 2006 alih kelola Universitas Dirgantara Indonesia (UDI) menjadilah Universitas Megopa Tulang Bawang. Akhirnya jadilah itu dengan 11 prodi, 7 fakultas. Nah, akhirnya berjalan jadilah jadi 12 prodi. Yang di pertama itu rektor pertamanya itu adalah Iwan Dulmansyah 2006 PLT, dilanjutkan Dewangga tahun 2007 PLT juga, akhirnya Ibu Ratu Beta tahun 2007 sampai 2013 beliau yang memimpin. Selesai Papi juga tahun 2012 memang nggak menjabat lagi, ya diganti. Dan 2013 Ratu Beta habis masa jabatannya digantilah oleh Agus Marjuki. Mulainya merosotnya universitas kita itu dari kapan itu? Sebenarnya Megopa ini kalau secara ini ketentuan undang-undang perguruan tinggi ini sebenarnya berjalan. Iya. Ya, karena saya ada di situ berjalan. Namun mohon maaf ini ya, ini bukan rahasia umum. Kadang-kadang kan cara kita mendukung orang dari kata-kata itu bisa menimbulkan orang hilang kepercayaan. Apalagi yang berbicara itu pemimpin, tokoh itu bicara A, itu diserap oleh masyarakat umum, itu dikatakannya dia tidak bagus. Ini mohon maaf, mungkin seperti apa? Nah, seperti gini, bahwa Megopa adalah C, ya,
Secara kebetulan untuk penyesuaian tidak bisa berjalan. Nah berarti tak guna itu Megopa, ya kan? Akhirnya orang menghindar, ya kan? Yang kedua, Universitas Megopa itu yaitu buatan Mance, ya kan? Bukan buatan kami. Nah sehingga Megopa itu tidak bisa berjalan. Dari unsur Pemdanya nih, Pak Ferry, dari Ya. unsur sumbangsi Pemdanya ke Universitas Megopa ini bagaimana? Dari unsur Belakangan Pemdanya ini, ya. untuk saat ini. Iya. Nah untuk saat ini pemerintah tulang bawang ini, maka saya ketawa gitu kan. Kenapa buat program kampanye yang tidak dilakukan studi kelayakan? Akhirnya makan diri sendiri. Orang Megopa tidak minta bantuan kok, ya kan? Orang Megopa tidak bantuan. Syukur alhamdulillah itu sudah ada gedungnya sesuai undang-undang, sesuai Perda nomor ini 12 tahun 2008. Alhamdulillah itu kan landasan hukumnya gedung itu dipakai, ya kan begitu. Iya. Nah mereka buat program itu ya bagaimana Megopa ini akan dibantu, ya kan mereka sendiri. Iya. Nah sekarang mereka mau membantu katanya melanggar ketentuan undang-undang, kan begitu, Iya. ya kan. Nah kalau menurut kajian saya sebagai orang awam yang nggak ngerti apa-apa ini ya, yang namanya aturan itu tidak ada kepastian hukum. Yang ada kepastian hukum apabila Mahkamah Agung itu peninjauan kembali, itulah kepastian hukumnya. Terakhirnya di situ yang tidak bisa digoyang-goyang kembali, dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Tapi kalau yang lagi namanya hukum ini lagi namanya uraian undang-undang. Ya. Jadi undang-undang itu bisa dipastikan itu ini apabila dia sudah diputuskan. Nah jadi oleh sebab itu mereka sendiri yang mengatakan tidak bisa membantu. Mereka sendiri yang menemui Papi ada bantuan 500 juta. Ya buatlah proposal lah kita, ini beliau. Ya kan? Buatlah kita proposal. Nah proposal kita buat-buat. Nah mau jadikan negeri katanya. Ya oke lah kata Papi. Tahan dulu Pak Ferry, saya mau ke Erman dulu. Nanti kita lanjutkan ke Pak Ferry. Gimana Man? Kemarin sempat kawan-kawan nih diajak ke Pemda buat untuk bicara atau bagaimana? Apa yang jadi tuntutan para mahasiswa? Ya, sebelumnya terima kasih Tut Ya. telah mengundang kami selaku Presiden BEM. Dan alhamdulillah juga saya putra daerah Ya. asli orang Manggala. Jadi rasa cinta itu lebih besar dibanding orang luar. Iya. Menindaklanjuti tadi apa kata Tut Yendi, bahwasanya kami di sana bukan diajak, Iya. tapi kami menagih apa yang menjadi kewajiban dan hak kami. Kenapa? Mahasiswa terdiri dari 3 yang namanya undang-undang perguruan tinggi. Salah satunya ialah pengabdian terhadap masyarakat. Nah, jadi kami di sini, kenapa kami bilang seperti ini? Karena tidak ada yang bisa membantu selain orang dalam. Artinya apa? Pemerintah. Nah, kami lihat di sini pemerintah sudah punya komitmen. Ya. Seperti yang dibilang Pak Ferry tadi, kami tidak minta loh. Kami tidak minta, tapi sampean sanggup berkomitmen. Iya kan? Artinya sudah berjanji. Yang namanya janji sampai manapun akan tetap jadi janji. Itu dasar satunya kami ke Pemda. Ada janji. Kedua, ada dasar di dalam Undang-Undang 1945 dalam mencerdaskan bangsa. Itu sudah menjadi tata kelola ataupun salah satu dari tugas pelaku-pelaku ataupun pejabat-pejabat yang ada di negeri ini. Kemudian kita tindakin lanjut lagi, kita ada yang namanya hak asasi manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Kita ingin, kita mau dan kita harapkan yang sudah ada ini bagaimana bisa disupport menjadi wow. Oh ya kan? Sesuai dengan janji, komitmen dan dasar hukum. Nah, makanya saya bilang tadi kenapa berbicara masalah regulasi? Mohon maaf, saya ini orang awam, mahasiswa, tapi masih belum sesempurna yang memegang jabatan. Menurut saya, selaku satu pemimpin, kalau kita terganjal suatu regulasi, disitulah sifat pemimpin. Dia menciptakan satu solusi yang bagus. Iya kan? Satu solusi yang bagus, yang mana itu bertujuan untuk orang layak, orang banyak, yaitu masyarakat orang bawah. Ya kan? Karena saya jujur saja, saya sebagai putra daerah, saya nggak mau Megopa ini seperti ini aja. Saya mau Megopa sama seperti tujuan awal, di mana di situ tadi dijelaskan Pak Ferry, Perda 12 2008, dia akan menjadi negeri. Dan harus menjadi negeri. Itu. Jadi saya ingin apa yang sudah menjadi komitmen, apa yang menjadi kendala, ayo. Oke. Kita istirahat sejenak.
Nantikan kami kembali di Digas bersama Tudi Endi.